Hai, welcome to Consumer Behavior Class with me, Erika. Dalam video kali ini, saya akan membagikan materi tentang proses dari pengambilan keputusan pelanggan atau decision making dilihat dari perspektif consumer behavior. Ada 5 hal yang menjadi pokok pembahasan kita dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang 3 kategori pengambilan keputusan pelanggan. Kedua, kita akan membahas tentang bagaimana pelanggan memilah produk sesuai kategori produk tersebut. Ketiga, kita akan memahami bagaimana pelanggan menciptakan kebiasaan dalam pengambilan keputusan pembelian. Keempat, kita akan membahas perbedaan pengambilan keputusan dalam B2B atau business to business dibandingkan pada keputusan pembelian pelanggan. Dan yang kelima, kita akan membahas bagaimana caranya pengambilan keputusan dalam keluarga. Pernah nggak sih kalian tuh mikir, kenapa ya banyak banget dealer menggunakan SPG yang cantik dan kadang penampilannya seksi untuk menyambut para pengunjung di acara pameran mobil? Ya namanya aja pameran mobil ya guys, tentunya kebanyakan pengunjungnya adalah para pria, terutama mereka yang emang gemar otomotif atau para calon pembeli yang memang berniat membeli mobil baru. Maka para dealer menggunakan para wanita cantik ini pertama-tama untuk menarik minat konsumen yang potensial, dan selanjutnya para SPG diharapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari calon pembeli yang kebanyakan adalah para pria tersebut. Dan inilah yang akan kita pelajari selama video kali ini, yaitu tentang decision making process atau proses keputusan membeli, sehingga kita sebagai marketer dapat menyusun penawaran pemasaran yang paling tepat dan efektif bagi calon pembeli kita. Memahami cara pelanggan mengambil keputusan pembelian itu menjadi hal yang penting bagi para marketer. Sebagaimana kita juga tahu, ada kalanya keputusan pembelian kita itu bersifat otomatis. Misalnya aja waktu belanja bulanan di supermarket langganan. Kita bisa aja langsung melangkah ke rak shampoo dan langsung membeli shampoo favorit kita tanpa pikir panjang. Di lain kesempatan, kita butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk mengambil keputusan pembelian yang penting, misalnya memilih mau kuliah di kampus mana, membeli rumah atau mobil, atau mungkin kita mau ambil vendor wedding yang mana yang paling cocok, yang sesuai dengan selera dan kebutuhan kita. Nah, dengan memahami cara konsumen berpikir dalam pengambilan keputusan, para marketer diharapkan mampu untuk menciptakan pendekatan penawaran produk yang kreatif dan lebih personal sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Contoh penerapan marketing tentang pengambilan keputusan konsumen, misalnya pada kasus seorang calon mahasiswa yang sedang mempertimbangkan untuk mengambil kuliah di sebuah universitas. Di dalam proses pengambilan keputusannya, bukan cuma calon mahasiswanya saja yang perlu diyakinkan tentang kualitas universitas, tetapi juga orang tua dari calon mahasiswa tersebut. Para orang tua butuh melihat akreditasi, kapabilitas, dan fasilitas, serta cara pembayaran uang kuliah. Oleh karena itu, pihak marketing universitas dapat mengadakan event seperti open house atau parents day sebagai sarana yang membantu pengambilan keputusan bagi calon mahasiswa maupun orang tuanya. Keputusan merupakan respon kita terhadap masalah. Tentunya masalah ini bervariasi, dimulai dari kebutuhan fisiologis seperti butuh air minum untuk mengatasi rasa haus di siang hari, keputusan untuk membeli barang yang budgetnya besar seperti smartphone, hingga baju apa yang perlu kita gunakan saat kencan pertama atau saat interview kerja. Beberapa keputusan pembelian dianggap lebih penting dibandingkan keputusan pembelian lainnya. Oleh karena itu, usaha dan waktu yang kita alokasikan untuk mempertimbangkan benefit dan resiko pembelian juga berbeda jumlahnya. Ada waktu-waktu di mana kita membuat keputusan dengan berpikir panjang dan rasional. Ada waktu di mana kita membiarkan emosi kita yang menentukan pilihan kita. Misalnya saat mau makan di luar atau pengen ngopi atau minum boba di sore hari. Pelanggan juga menghadapi masalah saat mengambil keputusan pembelian, bukan karena nggak ada pilihan, tapi justru karena terlalu banyak pilihan. Kondisi ini disebut sebagai consumer hyper choice, di mana kita sebagai konsumen dipaksa untuk terus-menerus mengambil keputusan yang pada akhirnya membuat kita lelah secara mental dan akhirnya kita gagal membuat keputusan yang cerdik. Sebuah penelitian menemukan bahwa jumlah pilihan yang terbatas justru akan mendorong terciptanya pembelian dibandingkan jika konsumen diberikan terlalu banyak pilihan. Maka dari itu, produsen selai misalnya hanya akan berfokus menjual selai-selai yang menjadi favorit seperti coklat,
kacang stroberi, dan sangat jarang memproduksi selai yang tidak umum, misalnya selai rasa kiwi. Selanjutnya, keputusan pembelian bisa menjadi hal yang rumit ketika konsumen memiliki aturan pribadi atau self-regulation. Di sini konsumen berupaya untuk mengelola dan merencanakan tindakannya terhadap situasi-situasi khusus. Contohnya budget untuk shopping per bulan, lagi diet, atau budget untuk jalan-jalan. Itulah mengapa situs seperti Traveloka menawarkan filter di mana kita bisa mencari penginapan yang sesuai dengan budget kita. Di chapter 8 yang lalu, kita telah belajar tentang hierarchy attitude terdiri dari aspek kognitif atau berpikir, aspek efektif atau perasaan, dan pada akhirnya aspek behavior atau tindakan. Pemahaman yang sama diterapkan juga pada model pengambilan keputusan. Peneliti menemukan bahwa pengambilan keputusan merupakan tindakan yang berulang. Jadi, saat kita melakukan evaluasi benefit dan resiko pengambilan keputusan, kita sedang menggunakan upaya kognitif, pemikiran yang rasional dan berurutan. Di lain kesempatan, kita mengambil jalan pintas seperti ya udahlah ya, pesan yang biasa aja, atau kita mengambil keputusan berdasarkan mood kita saat itu. Dalam beberapa kasus, kita menciptakan mental budget untuk membantu kita memperkirakan kebutuhan konsumsi kita, jadi kita bisa mengambil keputusan untuk hal yang sedang berlangsung di hadapan kita ini. Berbicara tentang mental budget, maka kita perlu memahami tentang psychological wallet. Psychological wallet atau dompet psikologis adalah bagaimana cara kita memandang dan memperlakukan uang. Psychological wallet adalah sejumlah uang yang membuat kita merasa nyaman. Misalnya saja kita memiliki penghasilan tetap 2 juta per bulan. Maka ketika penghasilan kita berkurang menjadi 1,8 juta rupiah, kita jadi merasa tidak nyaman. Demikian juga dengan pengeluaran. Ketika seorang misalnya di Jakarta telah biasa untuk mengeluarkan Rp100.000 untuk sekali makan per orang di mall, maka ketika dia makan di sebuah restoran yang mematok harga Rp50.000 per porsi per orang, dia akan merasa bahwa makanan tersebut murah. Namun sekali waktu orang ini tanpa sengaja memperbesar dompet psikologisnya menjadi Rp175.000 per porsi per orang. Maka selanjutnya pembelian makanan dengan harga Rp100.000 per porsi per orang menjadi murah bagi orang tersebut. Dan ini berlaku dalam pembelian apapun. Jadi jika Anda pernah membeli satu kategori produk, misalnya sepatu seharga 5 juta per pasang, maka selanjutnya baju yang dibanderol dengan harga Rp1.500.000 akan terasa terjangkau atau affordable. Masalahnya, otak kita tidak bisa membedakan jumlah dan akumulasi jumlah. Itu sebabnya orang yang punya mental budget tinggi di berbagai kategori produk akan cenderung terlihat sebagai perilaku yang boros. Secara tradisional, pendekatan untuk pengambilan keputusan biasanya dilihat dari perspektif rasional. Menurut pandangan ini, konsumen mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang produk, menimbang setiap kemungkinan resiko dan pada akhirnya sampai pada keputusan yang memuaskan. Para marketer berusaha memahami bagaimana konsumen menimbang informasi, membentuk sikap terhadap pilihan yang ada, dan mengambil kriteria yang mereka gunakan untuk mengambil keputusan. Dengan insight seperti ini, marketer dapat menciptakan value dari produk dan strategi promosi yang mengandung informasi yang dibutuhkan oleh konsumen secara efektif. Langkah-langkah dari pengambilan keputusan kognitif dimulai dari problem recognition atau pelanggan menemukan sebuah masalah. Di sini contohnya adalah Kevin, seorang mahasiswa yang membutuhkan smartphone yang dapat mendukung perkuliahan secara online. Langkah yang kedua adalah information search atau pencarian informasi di mana Kevin mempelajari berbagai informasi tentang fitur-fitur smartphone terbaru, melihat review produk di YouTube, dan membaca diskusi maupun testimoni produk di forum-forum online. Langkah yang ketiga yaitu evaluation of alternatives, di mana Kevin sudah mulai memiliki beberapa pilihan smartphone yang menurutnya menarik, masuk di budget, dan sesuai kebutuhannya. Kemudian di langkah yang keempat, di product choice, Kevin menentukan satu model smartphone spesifik yang akan dia beli, tempat pembelian, dan pilihan pembayarannya. Dan yang terakhir adalah outcomes, di mana Kevin akhirnya membeli smartphone sesuai dengan rencana pembeliannya tersebut. Saat konsumen memproses informasi mengenai produk, mereka melakukan evaluasi dari atribut dan benefit produk tersebut dalam berbagai kategori produk yang relevan di dalam pikirannya.
Di sini kategori produk adalah cara kita sebagai konsumen berpikir dan memilah-milah informasi agar mudah diingat dan dibedakan satu sama lain. Misalnya ketika kita melihat sebuah mobil keluaran terbaru, kita akan cenderung membandingkan mobil tersebut dengan kategori mobil yang sudah terlebih dahulu kita kenal. Apakah ini termasuk SUV, city car, atau family car? Lalu setelah kita menentukan kategorinya, misalnya family car, maka kita akan cenderung membandingkannya dengan produk dan brand yang telah ada di kategori tersebut dalam pikiran kita, misalnya Toyota Kijang Innova. Jadi, produk kategori ini menjadi penting bagi para marketer, terutama dalam strategi positioning. Jangan sampai kategori produk dan brand perusahaan yang dikenal oleh konsumen malah masuk ke dalam kategori yang bersifat lemah, negatif, atau kurang menguntungkan bagi perusahaan. Produk kategori dapat menjadi sarana kreativitas dari para marketer untuk menciptakan produk yang mengebrak pasar. Salah satunya adalah dengan inovasi produk dalam produk hybrid. Di sini, marketer berusaha untuk mengambil fitur yang paling menarik dari satu produk kategori untuk digabungkan dengan fitur menarik dari produk kategori lainnya, sehingga menciptakan produk baru dengan keunggulan bersaing yang unik. Misalnya, Cronut Burger yang menggabungkan bentuk bulat dari donat, tekstur seperti roti croissant, dan topping beef patty dan keju seperti burger. Cara kita mengkategorikan produk memberikan banyak ruang bagi para marketer untuk menerapkannya dalam strategi pemasaran. Karena proses kategori produk akan mempengaruhi cara konsumen untuk memandang produk kita dan membandingkannya dengan produk lain yang telah mereka ketahui sebelumnya, serta aspek-aspek kriteria penilaian yang digunakan untuk membandingkan kedua produk tersebut. Misalnya untuk kategori family car, salah satu kriteria untuk membandingkannya adalah ukuran keiritan bensin seperti 110, yaitu 1 liter bensin untuk 10 km perjalanan. Ada 4 penerapan strategis dari pengkategorian produk. Yang pertama adalah dalam melakukan positioning produk. Kesuksesan dalam menerapkan strategi positioning bergantung pada kemampuan marketer untuk meyakinkan konsumen bahwa produk mereka berada dalam suatu kategori produk tertentu. Misalnya, Pocari Sweat berada dalam kategori sport drink atau minuman untuk kegiatan olahraga. Kedua adalah mengidentifikasi pesaing. Karena terkadang produk dan jasa kelihatan sama di depannya tetapi berbeda di dalamnya. Memilih pesaing yang tepat membantu marketer memahami penawaran yang ada di pasar dan pada akhirnya dapat memilih strategi pemasaran yang lebih cocok dan tepat sasaran. Ketiga adalah menciptakan produk alternatif. Marketer berusaha untuk mempengaruhi cara kita berpikir tentang sebuah kategori produk dengan menawarkan sebuah produk alternatif. Misalnya pada kasus air kemasan Le Mineral yang menawarkan bahwa air kemasan yang mengandung mineral juga dapat rasa manis. Keempat, dalam menentukan kriteria penilaian produk, setiap kategori produk memiliki seperangkat kriteria untuk penilaian. Dalam kasus family car, kriteria penilaian bisa berupa keiritan bensin, kapasitas penumpang, harga mobil, dan kenyamanan berkendara. Mengetahui kriteria penilaian konsumen terhadap produk akan membantu marketer dalam menciptakan penawaran yang tepat dan disukai oleh konsumen. Dalam menentukan kriteria evaluasi, marketer perlu menentukan kriteria mana yang menjadi prioritas bagi konsumennya. Kriteria yang satu dapat lebih berbobot dibandingkan kriteria lainnya. Misalnya, harga mobil akan lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan warna jok kulit kursi penumpang. Untuk itulah, marketer perlu menemukan determinan attribute atau atribut penentu yang digunakan oleh konsumen untuk membedakan pilihan-pilihan mereka. Di berbagai kesempatan, marketer juga sering mengedukasi konsumen tentang kriteria apa yang perlu dipertimbangkan oleh konsumen sebagai determinan attribute. Contohnya pada brand Iron Water yang mengedepankan fitur less sugar. Agar kriteria penentu keputusan diterima oleh konsumen, marketer perlu mempertimbangkan 3 hal ini. Pertama, fitur atau atribut tersebut haruslah dapat memberikan pembedaan yang signifikan atau mencolok di antara brand-brand kategori produk tersebut. Kedua, marketer perlu menerapkan kondisi if then atau jika maka untuk mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian. Contohnya, jika haus setelah aktivitas olahraga, maka segarkan dirimu bersama Iron Water yang bukan saja dapat mengembalikan ion tubuh, tetapi juga menyegarkan dan mengandung lebih sedikit gula.
Ketiga, marketer perlu menentukan kriteria keputusan yang konsisten dengan bagaimana konsumen mengambil keputusannya. Dalam kondisi yang membutuhkan pertimbangan kognitif dalam mengambil keputusan, konsumen cenderung berpikir secara hati-hati tentang pro dan kontra dari pilihan-pilihan yang berbeda. Ini disebut compensatory rule atau aturan kompensasi. Ada dua tipe compensatory rule. Yang pertama adalah simple additive rule, yaitu konsumen akan memilih pilihan yang memberikan atribut atau benefit positif yang paling banyak. Yang kedua adalah weighted additive rule, di mana konsumen mempertimbangkan tingkat kepentingan dari atribut dengan cara menimbangnya satu persatu dari atribut tersebut. Jika konsumen melakukan pengambilan keputusan berdasarkan kebiasaan maupun keputusan emosional, maka kita menggunakan non-compensatory rule atau aturan tanpa kompensasi. Ada 3 tipe non-compensatory rules, yaitu pertama, lexicographic rule, di mana konsumen memilih suatu brand karena brand tersebut adalah yang terbaik dalam atribut atau fitur yang dianggap paling penting oleh konsumen. Misalnya mau memilih HP berdasarkan kamera yang bagus, maka kita memilih Samsung. Kedua, elimination by aspect rule. Konsumen mengeliminasi pilihan brand yang tidak memiliki fitur yang paling menarik dan penting bagi konsumen. Misalnya konsumen memilih HP Oppo yang memiliki fitur filter beauty camera yang lebih baik dibandingkan Samsung. Ketiga, conjunctive rule, di mana konsumen menyisihkan produk yang tidak memiliki fitur yang diinginkan dan memilih brand yang memenuhi semua kriteria eliminasi tersebut. Tetapi jika tidak ada merek yang memenuhi kriteria tersebut, maka konsumen akan memilih untuk menunda atau mengubah aturan pengambilan keputusannya atau memodifikasi kriteria penilaiannya. Di bagian ketiga ini, kita akan membahas mengenai habitual decision making, di mana kita akan belajar bagaimana kita dapat mengambil keputusan berdasarkan kebiasaan kita, sehingga kita hanya menggunakan usaha yang minimal atau bahkan tanpa usaha sama sekali di dalam mengambil keputusan. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, kita perlu mengerti dua konsep yang berbeda, yaitu inertia dan konsep yang satu lagi adalah brand loyalty. Inertia adalah kondisi di mana konsumen membeli merek yang sudah familiar di dalam keranjang belanjanya dengan usaha minimal untuk berpikir atau menimbangkan pilihan tersebut sebelum dia membelinya. Sedangkan brand loyalty adalah hal yang berbeda, yaitu konsumen mengembangkan pola dari pembelian berulang yang mana melibatkan keputusan pembelian yang dilakukan secara sadar untuk terus membeli brand tersebut. Ada dua hal yang akan kita bahas dan menjadi isu utama di dalam pengambilan keputusan secara kebiasaan atau habitual decision making. Yang pertama adalah teknik priming and nudging, dan yang kedua adalah heuristic mental shortcut. Priming terjadi ketika ada petunjuk-petunjuk kecil di sekitar lingkungan di mana kita berada yang mendorong kita untuk mengambil tindakan atau merespon secara tertentu walaupun kita tidak sadar dengan adanya pengaruh dari petunjuk tersebut. Contohnya adalah pemutaran lagu yang bersifat relaksasi di dalam rumah spa. Sedangkan nudging adalah ketika pemasar ingin memodifikasi tindakan dari konsumen dengan cara mendorong keluar secara halus. Contohnya adalah ketika pemilik mal ingin meminta konsumen untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan cara menyediakan tong sampah yang mudah diakses di tempat-tempat tertentu yang memungkinkan. Heuristik disebut juga sebagai mental shortcut, di mana kita menciptakan jalan pintas di dalam benak kita agar kita dapat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Konsumen mengembangkan aturan-aturan mental yang bersifat umum yang dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan cepat saat dihadapkan dengan pilihan pembelian. Beberapa mental shortcut tersebut telah diterima secara umum oleh masyarakat dan disebut sebagai market beliefs. Apa saja contohnya? Mari kita lihat dalam tabel berikut. Anggapan yang pertama adalah tentang brand, di mana bagi sejumlah orang, semua brand pada dasarnya adalah sama. Ada juga yang percaya bahwa brand yang terbaik adalah brand yang paling sering dibeli oleh konsumen. Yang kedua adalah belief tentang store atau toko, di mana ada sejumlah orang yang beranggapan bahwa lebih murah membeli di factory outlet. Dan ada juga yang belief tentang toko yang lebih besar biasanya menawarkan pilihan brand yang lebih berkualitas daripada pilihan brand yang dijual di toko yang lebih kecil.
Yang ketiga adalah pilihan tentang packaging atau kemasan. Ukuran kemasan yang lebih besar biasanya dianggap menawarkan biaya per unit yang lebih murah dibandingkan kemasan yang lebih kecil. Selanjutnya ada juga belief tentang advertising atau iklan. Misalnya, produk yang dijual dengan promosi berupa kupon atau cashback benar-benar memberikan customer sejumlah uang yang dapat dihemat. Dan yang terakhir yaitu belief di dalam harga atau price, di mana kebanyakan orang beranggapan bahwa semakin tinggi harganya, maka akan semakin tinggi kualitas produknya. Ada beberapa model heuristik yang biasanya kita gunakan. Yang pertama adalah covariation, di mana kita sebenarnya hanya memiliki sedikit informasi tentang produk yang akan kita beli, sehingga kita menilai produk tersebut dengan asosiasi lain yang mungkin sebenarnya tidak mempengaruhi satu sama lain. Contohnya adalah ketika kita menilai interior mobil yang bersih sebagai salah satu tanda kualitas saat sedang mempertimbangkan untuk membeli sebuah mobil bekas. Yang kedua adalah country of origin. Para marketer menghubungkan brand mereka dengan sebuah negara tertentu untuk mengeksploitasi asosiasi yang dimiliki oleh konsumen terhadap negara asal produsen produk tersebut. Misalnya saja Belgian Chocolate. Ketiga adalah familiar brand names. Sebuah brand yang memiliki sejarah yang panjang biasanya dapat bertahan di dalam bisnis karena konsumen merasa familiar dengan brand tersebut. Misalnya biskuit Kongguan atau sirup marjan. Dan yang terakhir adalah harga tinggi yang sering diasosiasikan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, harga juga dianggap sebagai tolak ukur apa yang akan kita dapatkan. Dengan kata lain, we get what we pay for. Pada bagian yang keempat ini, kita akan berbicara tentang collective decision making atau pengambilan keputusan secara kolektif atau bersama. Collective decision making adalah sebuah situasi di mana lebih dari satu orang memilih produk atau jasa yang akan digunakan oleh sejumlah orang lainnya. Dalam pengambilan keputusan kolektif, setiap anggota dari grup tersebut memiliki peran penting yang berbeda, terutama di dalam proses pengambilan keputusannya. Peran-peran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama adalah peran sebagai initiator. Ini adalah orang yang membawa ide atau yang mengidentifikasi adanya sebuah kebutuhan. Orang yang kedua adalah gatekeeper atau penjaga pintu, maksudnya adalah orang yang melakukan pencarian informasi dan mengendalikan arus informasi yang tersedia bagi setiap anggota di dalam grup tersebut. Peran yang ketiga adalah influencer atau pembawa pengaruh. Orang ini biasanya adalah orang yang berusaha mempengaruhi hasil dari keputusan bersama itu dengan menggunakan otoritasnya. Orang yang keempat adalah buyer atau pembeli. Ini adalah orang yang pada akhirnya melakukan pembelian produk atau jasa tersebut. Pembeli belum tentu menjadi orang yang menggunakan produk atau jasa tersebut. Misalnya saja bagian pembelian dalam perusahaan. Yang terakhir adalah peran sebagai user atau pengguna. Ini adalah orang-orang yang mengkonsumsi produk atau jasa yang telah dibeli oleh buyer. Banyak karyawan dari perusahaan atau organisasi lainnya yang melakukan keputusan pembelian dalam kegiatan sehari-harinya. Organizational buyers adalah orang-orang yang membeli produk atau jasa untuk kepentingan perusahaan yang dapat digunakan dalam produksi, distribusi, atau untuk dijual kembali. Para buyer ini membeli dari B2B marketers untuk memenuhi kebutuhan organisasi seperti perusahaan, agen pemerintah, rumah sakit, atau retailer. Pembeli organisasi memiliki banyak tanggung jawab. Mereka lah yang menentukan vendor mana yang layak untuk menyediakan kebutuhan perusahaan dan yang juga menentukan standar produk yang spesifik dari para vendor ini. Seperti konsumen pada umumnya, pembeli organisasi juga terlibat dalam proses belajar, di mana para karyawan berbagi informasi satu sama lain tentang proses pembelian dan kemudian mengembangkan memori organisasi yang terdiri dari asumsi dan kepercayaan tentang keputusan terbaik yang seharusnya dilakukan. Beberapa perbedaan utama antara keputusan pembelian di dalam organisasi maupun keputusan pembelian individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan pembelian di dalam perusahaan yang walaupun dilakukan secara berkala sebenarnya melibatkan banyak orang, termasuk mereka yang pada akhirnya melakukan pembelian. Kedua,
Organisasi dan perusahaan biasanya menggunakan spesifikasi teknis tertentu yang mana membutuhkan pengetahuan khusus tentang kategori produk tersebut. Misalnya pembelian bahan baku industri. Ketiga, jarang sekali terjadi impulse buying atau pembelian tidak terencana karena perusahaan biasanya mengambil keputusan pembelian berdasarkan pertimbangan yang terencana dan pengalaman membeli di masa lalu. 4. Kadang keputusan yang dia ambil mengandung resiko di mana buyer perusahaan mempertimbangkan karirnya dalam penilaiannya untuk melakukan pembelian. Misalnya, buyer berani melakukan impor produk dalam jumlah yang besar agar bisa memenuhi target penjualannya dengan harapan prestasi tersebut akan membantu mendorong karirnya. 5. Dalam B2B marketing, penekanannya adalah pada personal selling dan bukan pada iklan atau bentuk-bentuk promosi lainnya. Biasanya ada sekelompok orang di dalam organisasi yang berperan dalam melakukan pembelian. Mereka disebut sebagai buying center. Sebuah pendekatan yaitu buy class theory of purchasing membagi keputusan membeli di dalam organisasi menjadi 3 tipe utama, mulai dari keputusan yang paling sederhana menuju keputusan yang paling kompleks. Ada 3 dimensi dari pengambilan keputusan yang dapat menjelaskan strategi pembelian dari pembeli organisasi. Pertama adalah tingkat informasi yang dia perlu kumpulkan sebelum mengambil keputusan. Kedua, dia perlu mempertimbangkan segala pilihan yang memungkinkan secara seksama. Ketiga, sejauh mana dia familiar dengan pembelian produk atau jasa tersebut. Ketiga dimensi ini berhubungan dengan sejauh mana usaha kognitif yang perlu dikelarkan oleh buyer dalam mengambil keputusan pembelian organisasi. Dari dimensi yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ini, kita dapat memperoleh strategi yang dapat menjelaskan situasi pengambilan keputusan di dalam organisasi. Strategi yang pertama adalah strategi straight rebuy atau pembelian kembali secara langsung. Ini adalah tipe pembelian berdasarkan kebiasaan, seperti misalnya saat tingkat persediaan mencapai reorder point, maka buyer akan melakukan pemesanan kembali kepada supplier untuk mengisi stok barang hingga pada jumlah minimal persediaan. Kedua adalah modified rebuy, yaitu sebuah situasi yang membutuhkan pengambilan keputusan secara terbatas. Misalnya ketika perusahaan ingin melakukan pembelian kembali sebuah produk atau jasa, namun menginginkan sedikit modifikasi atas pesanannya tersebut. Yang ketiga adalah new task atau tugas baru yang membutuhkan sebuah usaha problem solving yang lebih rumit. Karena perusahaan belum pernah mengambil keputusan seperti ini sebelumnya, maka biasanya mereka akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya terlebih dahulu sebelum mereka mengambil keputusan. Pada bagian yang kelima ini, kita akan berbicara mengenai bagaimana pengambilan keputusan di dalam sebuah keluarga. Setiap anggota dari keluarga memiliki peran yang berbeda dan pengaruh yang berbeda saat mereka sedang mengambil keputusan pembelian bersama. Ada 2 tipe keputusan yang umumnya dilakukan oleh keluarga. Yang pertama adalah consensual purchase decision atau keputusan pembelian bersama. Di sini para anggota keluarga setuju untuk membeli sesuatu, namun masih belum sepakat dalam bagaimana mereka akan melaksanakannya. Misalnya keputusan untuk membeli anak anjing. Sebelum melakukan pembelian, anggota keluarga akan menentukan siapa yang akan bertugas untuk merawat, mengajak bermain, atau memberi makan. Tipe keputusan yang kedua adalah accommodative purchase decision atau keputusan pembelian yang terakomodasi. Di sini, setiap anggota keluarga menyadari bahwa mereka memiliki pertimbangan atau prioritas yang berbeda, sehingga mereka berusaha untuk mengambil pilihan pembelian yang dapat mengakomodasi kebutuhan setiap orang. Namanya mengambil keputusan dalam keluarga tentunya dapat menimbulkan konflik antara para anggota keluarga. Konflik juga dapat terjadi ketika seseorang individu memiliki pendapat yang kuat tentang pilihan mana yang bagus dan yang jelek. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan sejauh mana konflik di dalam pengambilan keputusan keluarga dapat terjadi. Yang pertama adalah interpersonal need, yaitu sejauh mana seseorang yang merasa terlibat di dalam grup tersebut. Misalnya, seorang remaja yang tinggal di rumah bersama orang tuanya akan lebih peduli dengan pembelian rumah baru dengan kamar anak yang agak luas dibandingkan dengan remaja yang tinggal di asrama sekolah.
Yang kedua adalah product involvement and utility. Ini adalah tingkat sejauh mana seseorang akan menggunakan produk tersebut untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Misalnya, seorang ibu yang merupakan peminum kopi akan lebih tertarik membeli coffee maker daripada anaknya yang remaja yang lebih suka minuman ringan bersoda. Yang ketiga adalah responsibility atau tanggung jawab. Penentuan tanggung jawab mencakup tentang siapa yang akan melakukan pembelian, siapa yang akan merawat, siapa yang akan membayar, dan seterusnya. Misalnya pada kasus pembelian anak anjing. Dan yang terakhir adalah power atau kekuasaan. Ini merupakan tingkat di mana seorang anggota keluarga menggunakan otoritasnya untuk mempengaruhi anggota keluarga yang lain dalam mengambil keputusan akhir. Misalnya pada umumnya suami memiliki otoritas lebih daripada istrinya, terutama dalam pembelian barang-barang yang mahal seperti mobil atau rumah. Berbicara tentang pengambilan keputusan dalam keluarga tentunya tidak lepas dari peran suami maupun istri. Berikut ini adalah hal-hal yang mempengaruhi keputusan pembelian suami di dalam rumah tangga. Pria yang masih single adalah pengambil keputusan utama di dalam kehidupannya. Keputusan seperti dia mau membeli brand fashion tertentu atau mau menggunakan jasa cukur rambut tertentu merupakan keputusan independen yang tidak dipengaruhi oleh orang lain di sekitarnya. Peran tradisional dari seorang suami adalah mengatasi masalah teknis yang dapat timbul di dalam rumah seperti misalnya kebocoran pada pipa air. Maka peralatan pertukangan tetap menjadi favorit para suami. Pada masa sekarang ini, para ayah modern semakin turut terlibat dalam tanggung jawab domestik seperti mengasuh anak. Dan tidak mengherankan bahwa mereka juga turut terlibat dalam menentukan produk yang akan dikonsumsi oleh anak mereka. Perubahan semacam inilah yang menyebabkan marketer melakukan evaluasi ulang dalam cara-cara mereka menawarkan produknya agar dapat menarik bagi para ayah modern ini. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh produsen mainan konstruktif seperti Lego. Lego menawarkan momen di mana ayah dapat berinteraksi dengan anaknya dengan cara yang menyenangkan, yaitu bermain Lego. Di sisi lain, para wanita modern memiliki otoritas dan kebebasan lebih dalam mengambil keputusan, terutama mereka yang mempunyai pendapatan dari bekerja. Mereka bebas memilih produk yang akan mereka beli, terutama jika berhubungan dengan kebutuhan personal mereka. Ibu yang bekerja juga sering berjuang dengan gaya hidup yang cepat dan padat, di mana mereka perlu untuk menemukan keseimbangan antara idealisme budaya tentang seorang ibu yang baik dengan profesionalisme dalam bekerja. Wanita juga masih memiliki tanggung jawab besar dalam mempertahankan relasi dengan anggota keluarga besarnya. Dan karena seringkali perlu untuk mengatur aktivitas dan anggota keluarganya, seringkali wanita adalah pengambil keputusan tentang aktivitas keluarga, mengelola hubungan dengan setiap anggota keluarga, dan mengambil keputusan tentang liburan. Mengetahui cara konsumen mengambil keputusan akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai marketer menyusun penawaran produk kita. Itulah mengapa semakin tinggi harga sebuah produk, biasanya konsumen menginginkan informasi yang lebih mendetail. Itu aja yang bisa saya bagikan di dalam Customer Decision Making. Thank you for listening. Saya harap video ini dapat menambah wawasan kalian. Untuk video-video marketing lainnya, silakan subscribe to my channel. See you on the next video. Bye.